Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, sebab hari ini kami masih boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Untuk itu, tolonglah kami Bapa, agar kami dapat mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perenungan kita hari ini saya beri judul Berjalanlah dengan Iman. Diambil dari Mazmur 126 ayat 1-6 demikian. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada pujian yang berjudul Seperti Bermimpi. Demikian pujian ini. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Saudara-saudara yang terkasih, pujian yang diambil dari Mazmur 126 ini merupakan nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, di mana umat Israel yang baru kembali dari pembuangan dan mengalami banyak kesusahan. Jadi seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mereka keluar dari pengalaman pahit sehingga hati mereka diliputi sukacita dan sorak-sorai kegirangan. Mereka ingat akan pertolongan Tuhan di masa lampau, sehingga mendorong mereka untuk tetap beriman dan percaya hanya kepada Tuhan. Dan melalui pengharapan itulah, maka mereka merasa menemukan jaminan keselamatan dan kebebasan. Karena berdasarkan iman itulah, Tuhan menurunkan berkat dan pertolongannya. Memang terkadang Tuhan bekerja tanpa tanda-tanda karena Ia sendiri ajaib. Ia mampu membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pertolongan Tuhan adalah suatu realitas sejati yang terjadi di tengah-tengah kesulitan hidup yang menderita, sehingga seakan-akan terlihat seperti mimpi. Memang bagi sebagian orang mimpi seringkali dianggap hanya sekedar angan-angan yang tidak kesampaian. Namun ada juga yang menganggap mimpi itu merupakan cita-cita atau visi yang akan diwujudkan dengan perencanaan yang baik dan kerja keras. Nah, saudara-saudaraku, seperti ketika kita menghadapi persoalan atau kesulitan hidup yang sangat sukar bagi kita untuk diselesaikan, dan
Seakan-akan pun menurut kita sudah tidak ada lagi jalan keluarnya. Lalu kita datang memohon pertolongan kepada Tuhan dengan iman. Dan akhirnya kita bisa keluar dari masalah tersebut. Nah, rasanya itu seperti mimpi. Mimpi yang menjadi kenyataan. Namun pertolongan Tuhan itu adalah bukti nyata anugerah Tuhan yang mampu menerobos benteng-benteng kesulitan yang membelenggu. Lalu memberdayakan iman seseorang untuk keluar dari kelumpuhannya, dari ketidakberdayaannya. Seperti pemulihan bangsa Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian, itulah yang menjadi kejutan kesukaan seperti mimpi saja. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Kata percaya dalam ayat di sini sama dengan kata trust, yang berarti menaruh kepercayaan atau harapan, di mana percaya yang dimaksud memiliki kadar percaya yang lebih dalam dan terjadi akibat hubungan yang sangat dekat. Jadi Amsal 3 ayat 5 dan 6 ini menegaskan supaya kita menaruh kepercayaan itu hanya kepada Tuhan dengan segenap hati. Namun seringkali yang membuat kita tidak bisa segenap hati menaruh percaya itu kepada Tuhan adalah karena kita sering bersandar kepada pengertian sendiri, menggunakan analisa menurut logika kita sendiri, sehingga pekerjaan Tuhan itu tidak maksimal bekerja di dalam hidup kita. Kita percaya di sini yaitu percaya belief, ya, yang artinya percaya tetapi berada dalam batas luar, memiliki kadar percaya yang biasa, ya. Jadi ketika kita believe bahwa Tuhan itu gembala yang baik, pencipta alam semesta, penolong dan penyembuh kita dan lain-lain sebagainya. Seringkali kita menjalankan kekristenan seperti itu hanya sebatas belief. Tapi pada saat kita diminta untuk lebih dalam lagi percaya, trust kepada Tuhan, seringkali kita gagal. Karena kita lebih banyak menggunakan pengertian kita sendiri. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena iman itu bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Tetapi iman adalah sesuatu yang ditanam oleh penabur yang visioner, yaitu Tuhan kita sendiri. Jadi jika hati kita itu sebuah biji, maka kita harus yakin dan percaya kepada Sang Penabur. Lalu ketika kita di dalam tanah dan di dalam himpitan, kita pun seharusnya yakin dan percaya hanya kepada Sang Penabur, bahwa suatu hari kita pun akan tumbuh dan berbuah. Namun ingatlah saudara, bahwa bentuk rupa dari biji dan buah itu akan selalu nampak berbeda. Jadi jangan pernah membandingkan penderitaan saudara sekarang dengan buah yang akan Anda tuai nanti. Tetapi setialah dengan musim hidup Anda saat ini. Jika Anda harus menangis, mencucurkan air mata, menangislah untuk kebenaran di dalam firman Allah. Sebab pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Lalu menuai hanya dengan sorak-sorai, maka menuailah dengan sikap hati yang telah diperbarui oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dalam Kristus, saat ini kita akan memasuki minggu Advent ketiga. Itu berarti tidak lama lagi kita akan merayakan Natal dan akan mengakhiri tahun 2023 ini. Dan itu berarti kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024, tahun yang masih penuh misteri bagi kita. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan yang akan kita alami atau hadapi di tahun baru nanti. Untuk itulah kita perlu menaruh iman percaya, trust sepenuhnya kepada Tuhan, supaya tahun 2024 benar-benar menjadi tahun kemenangan
dan tahun perubahan bagi kita. Sebab ketika kita berani memutuskan untuk semakin percaya, trust hanya kepada Tuhan, maka percayalah dengan iman. Sehingga apa yang kita harapkan itu akan terjadi hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Karena itu, bantulah kami Bapa, agar kami mampu sepenuhnya menaruh iman percaya kami hanya kepadamu di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita senantiasa. Amin.